Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurjana. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Persatuan Islam Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 7 MTS dengan materi akhlak tercela, riya dan nifaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Anak-anak yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang akhlak tercela, yaitu riya dan nifaq. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang akhlak tercela ini, Ibu ingin mengabsen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ali, siapa lagi? Yasya sama Ali, siapa yang tahu kemana? Sakit? Oh, sakit. Ya, kalau sakit berarti kita doakan mudah-mudahan sehat kembali ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Silakan membacakan ayat suci Al-Quran ya. Surat apa yang kalian hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Oke, silakan. Siap ya, semangat. Masih semangat? Semangat? Apakah dia semangat? Tepuk semangat dulu, toh biar semangat dalam belajarnya. Tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat. Semangat sekarang ya. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat barusan kalian itu sekarang belajarnya tambah semangat ya. Kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran kalian ya. Yaitu yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan pengertian tentang riya dan nifaq. Kemudian kedua, dapat menunjukkan contoh dalil tentang riya dan nifaq. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku
yang termasuk kategori ria dan nifaq. Kemudian kalian bisa menyajikan fakta dan fenomena yang berhubungan. Sebelum Ibu membahas tentang ria dan nifaq, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ria? Dengan kata-kata sendiri saja. Yang bisa. Ria, toh. Memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Memperlihatkan atau memamerkan suatu barang, ya. Memamerkan. Berarti ria itu artinya memamerkan atau memperlihatkan, ya. Ingin kelihatan oleh orang lain, ya. Kalau kata bahasa Sunda mah pujian, ya, itu. Nah, kamu siapa lagi yang bisa? Kamu? Yang ingin dipuji orang lain. Ya, ingin dipuji oleh orang lain, ya, ria itu, ya. Nah, bagus ya, aman ya, barusan terbuat. Ibu akan menampilkan salah satu video, ya, mengeksplor salah satu video, menonton video. Kemudian kalian itu harus bisa menyimpulkan apa ini maksudnya dari video ini, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian, saya umumkan sebagai dalam sholat terkumpul untuk Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Bapak disebut seperti itu. Kita kerja Tuhan. Kita hamba Allah 300.000. yang betul itu Allah itu saja. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menghubungi saya setelah ini. Maafnya segera sempatnya sekarang. Itu saja hamba Allah. Masya Allah. Seperti dulu ya. Nah, itu contoh perbuatan ria, ya. Kenapa perbuatan ria itu dilarang oleh Allah? Kenapa? Karena akan menghapus pahala, ya, sesuai dengan dalil naklinya. Mari kita lihat dalil tentang larangan ria dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 200. Kalau kita silakan baca. Ria itu dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Itu dia. Memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik yang mau baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya, ya. Jadi ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Berarti itu adalah sifat ria. Kalau kalian tidak ingin memperlihatkan sifat itu, bagaimana? Atau ke depan, sok depan. Nah, Cara menghindari perbuatan ria, salah satunya ialah membiasakan diri melakukan sesuatu
gambar itu? Maksudnya apa? Oh, ada. Sedangkan bagi individu Iya, bersedekah tetapi ini dilihat oleh orang lain. Apakah itu bagus? Tidak. Berarti itu termasuk sifat ria. Nah, sekarang menginjak kepada pengertian nifaq. Barusan sudah lihat ya. Apa yang dimaksud dengan nifaq? Tuh, nifaq apa? Nifaq itu menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Jadi kelihatan seperti beriman ya, diperlihatkan seperti beriman di depan orang banyak. Padahal hatinya kafir. Itu nifaq adalah juga munafik. Nifaq itu adalah munafik. Ya, itu adalah dalil tentang nifaq. Dan jelas ya di sini. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Yang harus kalian diskusikan adalah yang pertama pengertian dan dampak ria dan nifaq. Dampaknya apa ria dan nifaq itu? Nanti kalian presentasikan ke depan. Siapa yang mau ke depan berkelompok? Kalau sudah beres semua ya, nanti dipresentasikan ke depan ya. Berkelompok ya. Silakan mau berapa orang yang ke depan? 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Udah bagi diskusinya semua? Sekarang kita presentasikan ke depan berkelompok ya. Silakan kelompok pertama ke depan. Mau 2 orang atau 3 orang silakan. Menurut bahasa, ria berarti memperlihatkan atau memamerkan. Menurut istilah, ria adalah sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Dampak buruknya yaitu menghilangkan amal kebaikan dan akan mendekatkan seseorang pada kekafiran yang menjerumuskan ke neraka. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengapa ria disebut syirik kecil, mengapa nifaq bisa merusak pahala. Ria termasuk syirik kecil yang bisa menghapus pahala amal ibadah dan menjauhkan dari keikhlasan. Ria termasuk syirik kecil, semua orang yang berbuat syirik akan mendapat dosa dan murka dari Allah SWT. Mengenai kedudukan ria sebagai syirik kecil, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, ria. Nifaq merusak ukhuwah Islamnya, menimbulkan fitnah dan merupakan sifat yang sangat dibenci Allah karena seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain karena kerugian yang datang ditimpakan orang munafik pada orang lain. Siapa ada yang mau ditanyakan tentang nifaq dan kenapa dia termasuk syirik kecil? Tidak? Ya udah, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok 3
3. Yakini bahwa lima utama dengan manusia. 4. Yakin bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, ria adalah beramal agar dipuji manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nifaq adalah menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Nah, itu kesimpulan dari ria dan nifaq. Nah, untuk selanjutnya mari kita coba untuk mengerjakan ya. Orang coba keluarkan kertas lembar ya. Sudah mengerjakannya? Kumpulkan. Dia kumpulkan.